Assalamualaikum semuanya. Di video ini saya akan berbagi pengalaman saya, berwisata ke 5 tempat di Madinah, yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ya, tentu saja tujuan utama ke Madinah adalah ke Masjid Nabawi, mengunjungi makam Nabi Muhammad. Tapi menurut saya, sekali mendayung 2-3 pulau harus terlampaui. Karena sudah jauh dari Indonesia ke Saudi, sayang rasanya jika cuma ke area Masjid Nabawi saja. Jadi, kali ini saya bersama 3 rekan, menyewa mobil untuk keliling kota Madinah. Kami menyewa mobil sedan, yang banyak menawarkan jasa wisata. Mobil sewaan ini banyak ditemui di sekitar Masjid Nabawi. Sebenarnya ada mobil minibus yang juga menawarkan wisata, dengan harga yang lebih murah per orangnya. Tapi harus ngetem hingga mobil penuh. Jadi kita berempat pilih mobil sedan. Biarpun lebih mahal, tapi bisa langsung berangkat, dan bisa lebih fleksibel. Setelah tawar-menawar dengan Pak Supir, akhirnya kita deal sekitar 100 rial, untuk mengunjungi 5 tempat. Tempat mana saja yang kami kunjungi? Simak video ini sampai habis. Tempat pertama yang kami kunjungi, adalah Jabal Uhud, atau Gunung Uhud. Jabal Uhud terkenal karena peristiwa bersejarah, Perang Uhud dan makam para syuhada. Jabal Uhud juga merupakan gunung yang kelak berada di surga. Pengunjung dapat berziarah ke makam para syuhada, termasuk makam Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Perang Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum pagan Quraisy pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 625 Masehi, atau 7 Syawal 3 Hijriah. Tentara Islam saat itu berjumlah 1.000 orang, namun dihasut oleh Abdullah bin Ubay, pimpinan kaum munafikin dari Madinah. Kaum munafik yang saat itu mundur dari medan perang berjumlah 300 orang. Sehingga jumlah tentara kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud berjumlah 700 orang, sedangkan tentara pagan Quraisy berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Sedangkan tentara pagan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud, karena terjadi di dekat Bukit Uhud, yang terletak 4 mil dari sebelah utara Masjid Nabawi. Selanjutnya kita mengunjungi kebun kurma. Di sini kita bisa berfoto-foto, ataupun nongkrong di tempat yang estetik. By the way, kebun kurma ini buka jam tertentu saja. Biasanya mulai buka pada siang hari. Jadi sebelum ke sini, pastikan cari info yang valid di Google, ataupun tanya ke supir yang membawa kita. Di Madinah banyak kebun kurma yang bisa dikunjungi. Diskusikan dengan supir, kebun mana yang ingin kalian kunjungi. Atau kalian serahkan saja ke supirnya. Di samping kebun kurma, biasanya ada toko oleh-oleh seperti ini. Tempatnya cukup luas dan pilihannya banyak. Tempat ketiga yang kami kunjungi adalah masjid bersejarah bagi umat Islam, yaitu Masjid Qiblatain, artinya Masjid Dua Kiblat. Masjid ini awalnya dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah, karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Pada permulaan Islam, orang melakukan sholat dengan kiblat ke arah Baitul Maqdis, atau Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Kemudian turun wahyu kepada Rasulullah SAW untuk memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram di Mekah.
Peristiwa itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, hari Senin bulan Rajab waktu duhur di Masjid Bani Salama ini. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah sholat, dengan menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Di tengah sholat, tiba-tiba turunlah wahyu surat Al-Baqarah, ayat 144 yang berbunyi, "Sungguh, kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh, kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram." Sejak saat itu kiblat sholat umat Islam berubah, dari menghadap ke Baitul Maqdis, menjadi menghadap ke Masjidil Haram Mekah. Selanjutnya kita menuju tempat keempat, yaitu Masjid Quba. Masjid ini juga memiliki sejarah yang sangat penting bagi kaum muslimin. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba, sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Masjid Quba selalu ramai dikunjungi oleh jamaah dari seluruh dunia, baik saat waktu sholat maupun di luar waktu sholat. Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan, namun tetap mempertahankan nilai sejarah dan keindahannya. Selain melihat nilai sejarah, pengunjung datang ke sini karena ingin sholat dengan pahala berlipat-lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat di sana, maka baginya pahala seperti pahala umroh." Sedang pahala sholat di Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid lainnya. Situs yang terakhir kita kunjungi adalah rumah Husain, cucu Nabi Muhammad. Rumah ini merupakan peninggalan Fatimah, ibu Husain. Bangunan rumah tersebut terbuat dari batu dan tanah liat, dan masih berdiri kokoh hingga kini. Rumah ini terletak di tengah pemukiman warga, dan memiliki sisa tanah yang cukup luas. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, mempunyai seorang putri bernama Fatimah. Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan mempunyai 2 putra Hasan dan Husain. Dan ini adalah rumahnya Husain. Husain menikah dan mempunyai putri yang juga bernama Fatimah. Jadi ada sumur di sini yang dinamai Sumur Fatimah. Itulah tempat-tempat yang kami kunjungi di Madinah yang kami rekomendasikan untuk kalian. Berikut saran untuk kalian yang ingin sewa mobil keliling Madinah. Pertama, pastikan mobilnya nyaman. Mobil yang kami sewa kemarin tidak ada AC-nya, padahal dibilang mobilnya akan dingin, jadilah kami pakai AC jendela saja. Rata-rata mobil sedan sewaan di sini memang mobil tua, jadi AC-nya kurang bagus. Kedua, pastikan destinasi sesuai kesepakatan. Saat trip ini, supir mengajak pulang setelah selesai tempat keempat. Tapi kita tetap minta kunjungi destinasi kelima, sesuai kesepakatan. Ketiga, kalau kalian tidak bisa bahasa Arab, minimal bisa bahasa Inggris. Mereka sedikit-sedikit mengerti bahasa Inggris. Rata-rata, mereka bisa bahasa Indonesia hanya sedikit, biasanya sebatas angka untuk tawar-menawar saja. Tips terakhir, cari informasi di internet atau sumber manapun, tentang lokasi yang akan kalian kunjungi, terutama sejarahnya, sehingga kalian akan merasakan hal yang lebih bermakna saat mengunjungi tempat tersebut. Demikian video kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silahkan komen jika ada pertanyaan, terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.